dan saya akan membacakan resume komik yang saya baca tadi. Saat itu, masyarakat Mekah termasuk kaum Quraisy sedang bergotong royong merenovasi Ka'bah setelah musibah banjir yang menenggelamkan kota. Ketika itu, Nabi berusia 35 tahun. Beliau ikut terlibat aktif dalam pembangunan dari awal hingga akhir. Mulanya mereka bekerja sama, saling bahu-membahu hingga nyaris selesai, tinggal peletakan Hajar Aswad. Banyak pendapat bermunculan dan saling simpang siur, masing-masing saling ingin mengedepankan pemimpin kelompoknya sendiri, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajukan usul. Siapapun yang besok pagi datang paling awal ke tempat pembangunan, maka dialah yang berhak atas kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad, ucap Nabi. Masyarakat pun menyetujuinya, dan ternyata yang paling datang pertama adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Dan beliaulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad sebagai tanda peresmian Ka'bah kembali. Namun Nabi tidak egois, beliau kemudian membentangkan sorbannya menaruh Hajar Aswad di atasnya dan mengajak beberapa tokoh lainnya turut serta meletakkan bersama-sama. Maka puaslah mereka dengan keputusan Nabi. Lalu refleksi. Yang pertama, apa hal yang menyebabkan kelompok-kelompok di sana berselisih? Jawabannya, karena masing-masing kelompok saling ingin mengedepankan pemimpin kelompoknya sendiri. Yang kedua, apa solusi kreatif dari Muhammad Muda? Jawaban yang kedua adalah Nabi berkata, siapapun yang besok pagi datang lebih awal ke tempat renovasi, maka dialah yang berhak atas peletakan Hajar Aswad. Yang ketiga, apa yang membuat solusi dari Muhammad memuaskan semua pihak? Karena tidak egois dan solusinya sendiri, dan mengajak tokoh lainnya meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Oke, jadi yang kedua ada konsep kunci. Yang pertama ada Islam. Islam dalam hukum ajaran Islam adalah mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Yang kedua ada salam. Salam adalah cara bagi seseorang untuk secara sengaja mengkomunikasikan kesadaran akan kehadiran orang lain. Yang ketiga ada fasad. Fasad adalah kata bahasa Arab yang berarti kebusukan, korupsi, dan kebobrokan atau mengganggu kedamaian publik. Cerita inspirasi ini diambil dari sosok Azwan Lutfan Riyadi, remaja berusia 14 tahun yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Ia dengan teman-teman angkatan sekolah desa membuat Working Sustainability atau WIS yang kemudian membangun gerakan anak peduli pelestarian atau komunalia dari pola hidup berkelanjutan yang diajarkan oleh jaga lingkungan dan menerapkan prinsip kelanjutan dalam penggunaan barang-barang. Awalnya, keresahan itu muncul dari pengalaman Lutfan yang kerap mendapat tindakan masyarakat pengguna mobil membuang sampah-sampahnya dari atas jembatan ke dalam sungai. Ia juga menemukan di lingkungan rumah sekitarnya ada pula warga yang sering membuang sampah di sungai dan bakar-bakar sampah, dan ada pula yang mengonsumsi pakaian secara cepat. Tindakan ini sebenarnya meresahkan dan memprihatinkan, namun banyak yang belum disadari oleh masyarakat. Lutfan menyadari untuk masalah sampah tidak dapat berdiri sendiri. Ia mengajak teman-temannya melalui gerakan komunalis untuk melakukan penelusuran sampah di sepanjang sungai-sungai, sawah, dan rumah-rumah penduduk desa. Ini sengaja dilakukan sekaligus mengedukasi warga tentang konsep pengelolaan sampah merubah menjadi aerobik. Meski teman-teman saya sangat bersemangat dalam gerakan ini, ia mengaku mendapat rintangan saat berbicara dengan orang dewasa karena tidak sedikit di antara mereka yang menyepelekan pendapat dan informasi dari teman-teman saya. Itu ia sadar bahwa pentingnya mendidik sejak dini agar membentuk mindset anak-anak supaya lebih prihatin dan tetap perhatian kepada lingkungan sekitar. Di sosok Lutfan kita dapat mempelajari bahwa semua orang bisa merubah sampah menjadi aerobik agar lingkungan tetap menjadi asri. Selanjutnya adalah tips and tricks. Yang pertama, ajaklah teman-teman kalian untuk bergabung menjadi satu tim. Bila sudah, buatlah event atau kampanye bertemakan kerusakan lingkungan agar warga sekitar tergerak untuk ikut dalam kampanye yang kamu adakan agar berkurang kerusakan yang ada di lingkungan kita. Bila sudah terbentuk menjadi satu tim, bagi timmu menjadi 4 tim lagi, yaitu tim memelihara, tim penanaman, tim penggalangan dana, dan tim pemilihan benih. Bila sudah, pilihlah tempat-tempat yang cocok untuk menanam pohon-pohon tersebut.
pastikan tempat-tempat tersebut mudah terjangkau untuk proses penanaman. Rencanakan event atau kampanye ini dengan meriah agar warga sekitar tergerak untuk ikut kampanyemu dan agar berkurang juga kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah dari misi, yaitu perencanaan dari kelompok saya. Yang pertama adalah berapa pohon sih yang akan kami tanam, yaitu 3 pohon. Apa saja jenis-jenisnya? Sirih, lidah buaya, dan kembang kamboja. Mengapa kelompok kami memilih sirih? Karena sirih adalah tanaman antibiotik, sedangkan lidah buaya adalah tanaman inflamasi, dan kembang kamboja hanya sebagai perindahan atau sebagai hiasan yang ada di sini. Dan pemindah lokasi kami adalah sekolah kita kecil, yaitu SMP Negeri 29 Surabaya. Selanjutnya adalah pembagian tim. Yang pertama adalah tim pemelihara. Tim pemelihara kami akan ambil yaitu teman saya, Nabila Dewi Ramadhani. Yang kedua adalah tim penanaman, yaitu saya sendiri, Airin Puspita, dan teman saya Dinda Madina. Yang ketiga adalah tim kampanye atau penggalangan dana dan sosialisasi yang kami berikan kepada teman kami, yaitu Karina Nadia Cahya Aulia dan Nikita Chan Berliani. Semoga kalian semua tergerak untuk ikut dalam kampanye yang diadakan dan mengurangi kerusakan lingkungan yang ada agar tetap terjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang hijau dan aman. Baiklah, semoga kalian semua tergerak untuk menjaga lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang aman, nyaman, tentram, dan indah. Semoga kalian bisa menjaga lingkungan. Semoga bumi kita tetap terjaga menjadi bumi yang hijau dan sehat bagi kita semua. Terima kasih. Semoga kalian bisa menyadari bahwa lingkungan itu penting untuk dijaga. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.